Oke, halo teman-teman, selamat datang di channel saya. Pada video kali ini saya akan membuat suatu tutorial tentang database, yakni Data Definition Language. Yang akan kita gunakan adalah tiga kata kunci, yakni create, alter, dan juga drop. Oke, langsung saja. Pertama, kita harus membuka aplikasi XAMPP kita terlebih dahulu. Nah, ini, dan jalankan MySQL kita seperti ini. Start, jika sudah ada hijau, ada ini itu artinya MySQL sudah berjalan. Kemudian kita minimize. Nah, pada video kali ini saya akan membuat database menggunakan CMD. Kita langsung buka CMD kita. Nah, jika sudah di CMD, kita masuk ke direktori C terlebih dahulu. Kita akan mengakses tempat MySQL kita berada. Kemudian saya akan mengakses cd XAMPP. Kemudian saya akan mengakses direktori MySQL. Nah, jika sudah di dalam MySQL, saya akan mengakses direktori bin, di mana di dalam bin ini terdapat aplikasi MySQL atau MySQL.exe-nya. Nah, jika sudah, saya akan mengklik MySQL. Saya akan masuk sebagai admin dengan cara menambahkan minus U, yang artinya kita akan masukkan suatu username. Ini untuk defaultnya itu root, dan minus P itu untuk password. Ini enter saja, maka akan diminta untuk masukkan password. Tapi karena ini default tanpa password, nanti kita enter saja. Nah, sekarang kita sudah berada dalam MySQL kita. Untuk yang pertama saya lakukan adalah saya akan melihat database apa saja yang sudah terdapat di dalam MySQL ini. Ini dengan menggunakan query show databases. Nah, pada kali ini saya akan membuat database tuku. Saya akan buat ulang tamat. Jadi saya akan hapus terlebih dahulu menggunakan query drop database db tuku. Nah, kita akan show lagi. Nah, maka database tuku akan menghilang. Saya akan membuatnya ulang. Nah, untuk membuat suatu database, kita perlu menggunakan query create seperti ini. Create database, nama database yang ingin digunakan. Misalkan seperti tadi, db toko. Nah, jika query ini oke, artinya database berhasil dibuat. Kita bisa melihatnya di show databases. Nah, maka sudah terdapat db toko. Pada database ini saya akan membuat 3 buah tabel. Namun sebelum itu saya akan masuk ke database tuku dulu dengan menggunakan query use nama databasenya. Ini db tuku. Nah, jika sudah seperti ini, maka kita sudah berada dalam database tuku. Kemudian saya akan membuat suatu tabel, tadi tabel pegawai. Ini menggunakan query create table, nama tabelnya. Saya akan menggunakan tb pegawai. Nah, ini relasi tabelnya atau kolom-kolomnya. Saya menggunakan ID pegawai, menggunakan tipe data integer. Saya akan gunakan ID ini sebagai primary key. Primary key dengan auto increment. Saya akan menggunakan kolom lain, jangan lupa pisahkan dengan tanda koma. Ini nama. Saya menggunakan tipe data varchar dengan panjangnya 100. Kemudian saya akan membuat alamat dengan tipe datanya varchar dengan panjangnya 100 juga. Nah, jika sudah, jangan lupa kurung tutup dulu, baru dengan titik koma. Nah, jika query oke, itu artinya tabel sudah berhasil dibuat. Kita bisa lihat di show table. Nah, maka sudah terdapat tabel pegawai. Saya akan membuat 2 tabel lagi. Ya, ini tabel pelanggan. Caranya sama, cuma nama tabel dan relasinya mungkin ada yang berbeda. Saya menggunakan ID pelanggan dengan tipe data integer. Saya gunakan sebagai primary key. Primary key, kemudian saya mengisikan auto increment. Nah, saya akan masukkan juga nama pelanggannya dengan tipe data varchar juga.
dengan panjangnya varchar dengan panjang 100, dan saya masukkan nomor telepon mungkin. Nomor telepon dengan data varchar juga dengan panjang itu 13 saya gunakan. Nah, jika oke seperti ini, berarti berhasil dibuat. Saya akan membuat satu lagi, ini tabel barang. Caranya sama. Nah, sini saya akan menaruh ID barang sebagai dengan tipe data integer sebagai primary key dengan auto increment. Dimana saya akan juga membuat relasi atau kolom nama barang dengan tipe data varchar, panjangnya ya 20. Kemudian saya membuat harga barang dengan tipe data integer. Jangan lupa tanda kurung tutup dan tidak koma. Nah, query sudah oke. Saya akan melihat dua tabel yang sudah dibuat tadi menggunakan show table. Nah, maka sudah terdapat 3 buah tabel. Untuk melihat isi dari tabel, kita bisa menggunakan query describe nama tabelnya. Misalkan PB pegawai dulu. Pegawai. Nah, sudah kita bisa lihat relasi-relasi atau kolom-kolom yang sudah kita buat tadi. Ini ID pegawai, tipe datanya integer. Nah, kenapa ini terdapat panjang data 11 dan padahal saya di sini tidak memasukkannya. Sini. Ini terjadi karena tipe data integer memiliki batasan ini 11, berarti walaupun kita tidak memasukkannya, maka otomatis setelah kita buat tabel maka akan berisi. Saya juga akan lihat isi dari tabel yang lain. Caranya sama, tinggal diganti nama tabel yang kita lihat. Oke, kok pelanggan. Nah, ini untuk isi dari tabel pelanggan. Mungkin lagi satu, kita lihat isi dari tabel barang. Nah, selain kita membuat tabel atau membuat database, kita juga bisa mengubah struktur, baik itu relasi, baik itu menghapus kolom, menambahkan kolom, atau mengganti nama menggunakan alter. Pertama, saya akan menambahkan satu kolom di tabel pegawai, yakni saya akan menambah kolom jabatan dengan menggunakan alter query seperti ini. Alter table, nama tabel yang kita ubah strukturnya, misalkan tabel pegawai. Kita buat add kolom atau artinya menambahkan kolom. Masukkan nama kolom yang kita tambahkan. Misalkan jabatan dengan tipe datanya varchar yang panjang 10. Nah, jika terdapat oke seperti ini, artinya kolom berhasil ditambahkan. Kita bisa lihat describe PB pegawai. Nah, maka sudah terdapat kolom jabatan atau relasi jabatan pada tabel pegawai. Kemudian saya akan mengganti nomor telepon ini pada tabel pelanggan menjadi alamat. Kita juga bisa menggunakan alter tabel, nama tabelnya, misalkan TB pelanggan, kemudian change untuk mengganti. Yang pertama itu adalah memasukkan nama kolom yang lama, misalkan ini nomor telepon, masukkan nomor telepon, kemudian masukkan nama kolom yang baru, misalkan saya ganti menggunakan alamat. Jangan lupa tipe datanya, saya menggunakan tipe data varchar dengan panjang 100. Nah, oke, jika oke seperti ini, maka query berhasil tanpa ada error. Kemudian saya akan lihat describe TB pelanggan. Nah, maka pada tabel pelanggan, yakni kolom nomor telepon, akan berubah menjadi alamat yang sudah kita buat tadi. Selain itu, kita juga bisa menghapus suatu kolom dengan menggunakan alter juga. Kali ini saya akan menghapus kolom alamat pada TB pegawai. Ini alter table, nama tabelnya TB pegawai.
Kemudian kita menggunakan drop kolom, artinya menghapus kolom. Kolom yang kita hapus misalkan alamat pada tabel pegawai. Oke, query-nya sudah oke. Saya akan lihat describe DB pegawai. Nah, maka alamat pada tabel pegawai akan hilang. Selain itu, kita juga bisa menghapus suatu tabel secara keseluruhan menggunakan drop table, nama tabel yang kita hapus. Misalkan saya akan menghapus tabel barang, DB barang, maka seluruh data yang ada di tabel barang akan terhapus. Oke, query-nya sudah oke. Saya akan lihat show tables. Maka tabel barang akan menghilang dari database toko. Kemudian saya akan menghapus suatu database. Caranya sama, menggunakan drop database. Nama database yang kita hapus akan DB toko. Maka seluruh data yang ada pada DB toko akan menghilang, termasuk juga database toko itu sendiri. Saya akan enter. Nah, jika query sudah oke, maka itu berarti DB toko sudah terhapus dari MySQL. Kita bisa lihat show databases. Nah, maka database toko atau DB toko sudah menghilang dari MySQL. Oke, mungkin cukup sekian dari tutorial saya. Jika terdapat kekurangan, saya mohon maaf dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Terima kasih.